Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa qudwatina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian, azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, pada malam hari ini pertemuan kita yang pertama setelah Ramadan atau setelah Lebaran. Ya, alhamdulillah, ala kulli hal kita bisa ketemu lagi. Insya Allah pada malam hari ini kita akan membahas tentang khasa'is al-haywan fi nafsil insan fi dha'il Quran, yaitu karakteristik hewan yang ada di dalam diri manusia menurut Al-Quran. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan di dalam Al-Quran beberapa karakter yang ada pada diri hewan, di mana karakter itu juga ada pada diri manusia. Hal ini kita pelajari bukan untuk mencari-cari atau memvonis siapakah di antara manusia atau di sekitar kita yang memiliki karakter beririsan dengan karakter hewan tersebut. Tapi pembahasan kita lebih pada justru agar kita menghindar, agar kita menjauh dari karakter yang Allah ceritakan manusia seperti hewan tersebut. Yang namanya tamsil atau perumpamaan-perumpamaan itu sangat banyak di dalam Al-Quran, dengan tujuan agar kita bisa mengambil pelajaran atau mudah memahami. Salah satu tamsil yang berkali-kali Allah berikan dalam Al-Quran adalah ketika tingkah laku manusia diumpamakan seperti tingkah laku hewan. Jamaah sekalian, rahimakumullah, secara global jelas antara kita dengan hewan berbeda. Walaqad karamna bani Adam. Kami telah memuliakan anak-anak Adam, maksudnya manusia. Dan juga penciptaannya pun juga berbeda. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bahwasanya kami menciptakan manusia dalam wujud yang terbaik, dalam wujud yang paling serasi, dalam wujud yang paling indah, baik zahiran wa batinan, baik secara luarnya yang nampak, yang kelihatan fisiknya, ataupun yang batinnya. Ini konsep dasar bahwa kita berbeda dengan hewan, bahwa kita lebih mulia di atas manapun makhluk yang Allah ciptakan pada awalnya. Namun ternyata di antara manusia ada yang menjatuhkan harga dirinya sendiri, yaitu karena hawa nafsu, karena pembangkangan, hingga akhirnya Allah menyebut mereka dengan sebutan syarrul bariyah, seburuk-buruknya makhluk. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Jadi secara awal penciptaan manusia bukan syarrul bariyah. Mereka adalah makhluk yang Allah muliakan.
Namun karena faktor hawa nafsu, pembangkangan tadi, ingkar mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, turun harga mereka sehingga disebut dengan syarrul bariyah. Bukan syarrun nas, bukan syirarun nas, sebaik-baik apa seburuk-buruknya manusia, bukan. Tapi syarrul bariyah. Apa arti bariyah? Kata Ibnu Abbas, al-khaliqah, yaitu makhluk. Seburuk-buruknya makhluk. Artinya kalau seburuk-buruknya makhluk, maka perbandingannya bukan internal sesama manusia, tapi juga dengan makhluk-makhluk yang lain. Sehingga dia bisa bermakna lebih buruk dibanding hewan. Namun jangan lupa, ada manusia yang kemudian kena faktor ketaatan. Justru posisinya meningkat menjadi khairul bariyah. Menjadi sebaik-baiknya makhluk, bukan sekedar sebaik-baiknya manusia. Innalladzina amanu wa 'amilus sholihat ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang beriman dan beramal soleh, mereka inilah sebaik-baiknya makhluk. Jadi pilihan ada di tangan kita. Di hadapan kita ada perilaku yang membuat kita terupgrade menjadi khairul bariyah. Bukan hanya khairun nas, tapi khairul bariyah. Ayat ini kata Ibnu Katsir rahimahullah, ya beliau berkata, wa qad istadalla bi hadhil ayah Abu Hurairah wa jama'atun minal ulama ala tafdilil mu'min alal malaikah. Ya kata mereka, ayat ini menjadi dasar baik di kalangan para ulama termasuk para sahabat Nabi seperti Abu Hurairah, bahwa orang beriman dan beramal soleh itu lebih utama dibanding malaikat. Biasanya kita menganggap malaikat lebih hebat. Tetapi ayat tadi ketika dikatakan khairul bariyah, sebaik-baiknya makhluk, dan makhluk itu diantaranya juga ada malaikat, maka posisi kita bisa lebih di atas mereka. Sebagaimana posisi kita bisa lebih rendah dibanding binatang, syarrul bariyah, itu ketika kita menjadi al-musyrikun wal kafirun. Ini semua ada digambarkan dalam surat Al-Bayyinah. Bapak Ibu sekalian, a'azanallahu wa iyyakum. Kemudian Allah menciptakan hewan dan makhluk yang lain itu dalam rangka salah satunya adalah memakmurkan kehidupan kita. Hal ini Allah tegaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 29. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah lah yang menciptakan seluruh yang ada di muka bumi ini. Baik hewannya, tumbuhannya, lapisan tanahnya, semuanya buat kalian supaya kita bisa memanfaatkan. Maka hewan juga demikian. Hewan bisa kita jadikan sebagai rukub kendaraan. Sampai hari ini sebagian negara masih ada yang menggunakan hewan sebagai kendaraan. Ya, walaupun di Depok juga masih ada, tapi dalam konteks hiburan anak-anak, odong-odong tuh kendaraan, kuda. Ya, di Afghanistan masih menggunakan bigol. Bigol itu perkawinan antara himar, keledai, dengan kuda, jadinya bigol. Mereka masih menggunakan sebagai alat transportasi. Kemudian juga kita ambil dagingnya untuk kita makan. Lalu kemudian susunya, lalu madunya, dan juga tubuhnya yang lain, kulitnya, bulunya, bisa kita manfaatkan. Ini penciptaan hewan dari Allah untuk manusia. Namun ternyata di tengah itu semua ada manusia yang memiliki karakter seperti hewan. Baik, apa sajakah itu? Kita akan coba menggali beberapa karakter, tentu tidak semua. Sebagian ada yang negatif, sebagian ada yang positif. Yang pertama, Allah menceritakan ada manusia yang berkarakter, mohon maaf, seperti al-kalbu. Apa Bapak Ibu? Al-kalbu, anjing, mohon maaf. Ya mulut kita emang gak enak ngomong anjing, tapi ya begitulah. Allah menceritakan ada manusia yang berkarakter seperti anjing. Siapa mereka? Allah bercerita, mohon maaf, tentang seorang ahlul ilmi, ulama. Dia ulama, ngerti agama, ngerti kitab suci. Ini cerita tentang Bani Israel. Tetapi ulama ini
menjadikan ilmu agamanya untuk menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, menjilat pejabat, penguasa, pengusaha, untuk kemudian dia pun mendapatkan bagian, dia mendapatkan posisi. Hal ini Allah ceritakan dalam Al-Quran tanpa menyebut namanya, tapi dijelaskan dalam tafsir siapa orangnya. Mungkin di antara jamaah pernah ada yang dengar salah satu ulama zaman Bani Israel yang sezaman dengan Nabi Musa alaihi salam. Dan orang ini mendapatkan talaki, ya, apa talaki kalau bahasa kita tuh didikte langsung keilmuan, ya, kitab Taurat dari Nabi Musa ke orang ini. Siapa dia? Bal'am bin Ba'ura. Bal'am bin Ba'ura. Ternyata pelajaran yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihi salam yang diambil dari kitab suci untuk dia itu enggak dipakai untuk misalnya mendakwahkan manusia, tetapi justru dengan itu dia bisa, mohon maaf kalau bahasa ABG, PJLT, penjilat, yang mendatangi penguasa, tokoh-tokoh pada masa itu supaya dia mendapatkan kedudukan, pangkat dan seterusnya. Mohon maaf kalau seandainya ada orang-orang tipe seperti ini, mohon maaf tokoh-tokoh agama yang seperti ini, kita tidak dibenarkan langsung mencari-cari orangnya siapa. Kok mirip ya Bal'am Ba'ura dengan Ustadz Anu dengan siapa misal, jangan. Kenapa? Sekali lagi tujuan kita mengkaji ini bukan untuk mencari-cari siapa orang yang mirip, tapi lebih pada semoga kita nggak ngalamin. Semoga guru-guru kita termasuk di masjid ini nggak ngalamin. Punya karakter, punya watak seperti ini. Menjadikan ilmu agama sebagai jembatan fasilitas untuk mencari kekayaan, tapi dengan cara membolak-balikan ayat. Bemper, dia mengeluarkan fatwa tidak pada tempatnya. Sesuatu yang harusnya nggak boleh, tapi karena ini dikeluarkan oleh penguasa jadi boleh, misalnya. Baik. Dalilnya yang mana tentang Bal'am? Yaitu Allah ceritakan dalam surat Al-A'raf ayat 176. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardh. Seandainya kami berkehendak, niscaya akan kami angkat posisi orang itu, kedudukan orang itu lantaran kitab suci yang dia pelajari. Dia udah belajar, udah punya modal menjadi orang mulia. Modalnya udah ada, ya, kitab suci mereka saat itu. Walakinnahu akhlada ilal ardh. Tetapi orang ini ya ketarik, lebih condong kepada bumi, maksudnya kehidupan dunia dan godaannya. Tadi kedudukan, kekayaan, perempuan dan macam-macam. Wattaba'a hawah, lalu dia pun mengikuti hawa nafsunya. Famathaluhu kamathalil qalbi, maka perumpamaan orang ini bagaikan anjing. Allah sendiri yang bilang, orang ini bagaikan anjing. Bagusnya dalam ayat ini Allah nggak nyebut nama orangnya, Bal'am nggak disebut. Ini pelajaran buat kita bahwa untuk hal-hal yang begitu buruk ya tentang pribadi seseorang lalu kita sampaikan secara umum di halayak ramai, etikanya adalah jangan nyebut namanya. Sebagaimana Allah pun tidak menyebut namanya. Allah menyebut secara value, nilainya aja yang dia langgar apa. Untuk orangnya siapa, Allah tidak sebut. Kecuali ada hal-hal tertentu yang udah parah banget posisinya, yang akhirnya Allah sebut juga namanya. Siapa misalnya yang Allah sebut namanya? Abu Lahab. Tabat iyada abil lahabi wa tab. Disebut namanya Abu Lahab. Binasalah tangannya Abu Lahab. Ya, ketika Rasulullah mengumpulkan Quraisy Mekah, lalu Rasul bilang di bawah bukit Sofa, di saat itu kejadiannya, kata Rasul, kalau kalian, saya bilangin di belakang ada musuh kalian nyerang kalian, percaya nggak kalian? Mereka jawab, percaya, Nabi Al-Amin. Nah, saat itu Nabi bilang, sekarang saya katakan sama kalian, berimanlah kepada Allah, sebab ada surga atau neraka yang menanti kalian. Ada pilihan. Abu Lahab ngomong di situ.
Ya Muhammad, ya tabban laka, celaka, binasa untukmu. Gara-gara itulah turun surat Al-Masad atau Tabat Yada itu. Itu cerita tentang asbabun nuzul ayat tersebut. Nah, jamaah sekalian, itu disebut nama, konteksnya memang sudah keterlaluan, yaitu tentang Abu Lahab. Nah, untuk kasus ini, umat terdahulu Allah tidak menyebut tentang Bal'am bin Ba'ura. Ya. Dan ini menjadi pelajaran buat kita untuk mengkoreksi seseorang secara value-nya, nilainya, cukup kita jelaskan kesalahannya saja. Tidak usah disebut nama orangnya. Kemudian, intahmil alaihi yalhaf. Kalau seandainya engkau halau itu anjing, yalhas. Apa yalhas? Lidahnya tetap menjulur. Autatruhu yalhas. Atau kalau kamu diemin, itu anjing nggak diapa-apain. Nggak dikasih makan, nggak diusir juga, tetap lidahnya menjulur. Ini maksudnya apa, jamaah sekalian? Ini maksudnya menggambar betapa rakusnya dia terhadap dunia. Dikasih tetap sono kemari nyari proyek, nyari proposal, si ulama ini, si syekh ini. Enggak dikasih, masih begitu juga. Dikasih nggak dikasih sama aja, diusir nggak diusir sama aja, masih begitu juga. Seakan-akan nggak punya rasa malu. Lidahnya terus menjulur. Dzalika masalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatina. Itulah perumpamaan yang Allah sodorkan di hadapan kita tentang orang-orang yang mendustakan ayat kami, yaitu Taurat di masa itu. Jadi jamaah sekalian, model kayak begini, walaupun ini mengkisahkan orang di zaman Bani Israel, zaman dulu, bukan berarti memang tertutup kemungkinan enggak berulang. Bisa aja berulang di masa-masa selanjutnya, karena tipe-tipe seperti ini bukan berarti ketika sudah kejadian nggak pernah terjadi lagi. Yang paling penting adalah bukan siapakah orang yang punya tipe yang sama dengan Bal'am ini, tapi yang lebih penting adalah bagaimana supaya diri kita menghindar dan saudara-saudara kita, guru-guru kita bisa menghindar dari tipe-tipe seperti ini. Baik, jamaah sekalian, mohon maaf, ya, di dalam Al-Quran sendiri Allah sudah menegaskan tentang orang yang menjadikan, mohon maaf, agama ya sebagai sarana untuk dunia. Dulu mungkin 2 tahun lalu zaman belum pandemi pernah kita bahas tentang sebab-sebab terhapusnya amal menurut Quran. Amal kita bisa terhapus menurut Quran. Apa aja? Salah satunya adalah menjadikan amal akhirat, perbuatan akhirat yang harusnya dengan itu dia meninggi di sisi Allah karena akhirat tadi, tapi terhapus gara-gara target utamanya adalah dunia. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Siapa yang tujuan utamanya adalah dunia dan perhiasannya. Perhiasan dunia ya macam-macam. Jabatan, kedudukan, gelar, pangkat, ya di masyarakat dipanggil ini, dipanggil itu, dipanggil gelar kehormatannya. Dia paling nggak suka kalau dipanggil namanya doang. Ya dia merasa lebih dan tersanjung kalau dia dipanggil plus dengan gelar-gelarnya atau kedudukan di masyarakatnya. Apa kata Allah? La yubkhasun. Allah kasih dan dia kagak rugi. Apa mau dia di dunia? Ibaratnya kalau orang pergi haji, apa tujuan dia dari hajinya? Pengen dipanggil Pak Haji, Bu Haji, dapat gelar. Apa tujuan dia? Kuliah tinggi-tinggi hingga sampai PhD, doktor, profesor. Ya, misal kuliah agama hingga pakar usul fikih, pakar tafsir, pakar ini, pakar itu. Oh, tujuannya supaya dibilang pakar. Bukan semakin nunduk supaya semakin rendah hati di hadapan manusia. Allah kasih, dipanggil dia sebagai ya al-allamah yang luas ilmunya, al-allamah. Emang itu targetnya dia. La yubkhasun, enggak rugi dia. Tetapi di ayat selanjutnya, ulaika laisa lahum fil akhirah illan nar. Di akhirat nanti dia enggak dapat bagian apa-apa. Karena di dunia udah dapat tuh yang dia inginkan, yang dia membuat apa namanya tadi? Ya tergila-gila, Allah udah kasih. Apalagi wahabito masona ufiha wa batilu makanu ya'malun. Lalu kemudian di akhirat nanti Allah hapus semua karya-karya amal soleh dia dahulu di dunia, wa batilu makanu ya'malun. Batil artinya sia-sia,
Hilang semuanya, lenyap semua apa yang dia cari dulu di dunia. Apa yang dia kerjakan dulu di dunia. Gelar-gelar tadi, Syekh, Al-Imam, Al-Alamah, itu kan di sana. Kalau di kita mungkin Kiai, Haji, Al-Ustadz, Al-Mukarram, kan sering begitu tuh. Wal Muhtaram. Itu di dunia dia dapat. Tapi di akhirat dia khawatir kayak begini. Ini jika memang itu tujuan utama yang dia cari. Namun kalau itu bukan tujuan utama, tapi sesuatu yang sifatnya tabaiyah. Tabaiyah itu artinya kalau bahasa kita apa ya, kayak efek domino. Ngikut sifatnya, ngikut. Ketika dia sudah seperti itu, secara alami manusia akan memposisikan dia seperti itu, dan itu bukan dia inginkan. Ya, dia sangat tidak suka ketika ada orang menyanjung-nyanjungnya. Dia tidak menikmati, justru dia tersiksa dengan sanjungan. Karena dia khawatir di mata Allah dia nggak cocok seperti sanjungan itu. Hebat Anda ya, Anda begini. Bagus Anda ya, Anda begini. Lalu kata dia, ya Allah, aku maha tahu tentang diriku sendiri dibanding mereka. Aku dipuji begini, dipuji begini, dipuji begini. Padahal di matamu ya Allah, aku nggak seperti mereka. Makanya para salafus soleh dulu ngajarin kita, kalau kita dipuji sama orang, kita dipuji sama orang nih. Dan padahal kita paling tahu tentang diri kita sendiri, siapa kita sebenarnya, maka berdoalah. Apa doanya? Allahumma ja'alni khairan mimma ya'lamun. Ya Allah, jadikanlah aku lebih baik dibanding dari apa-apa yang mereka ketahui tentang diriku. Wa'afini mimma la ya'lamun. Ya Allah, maafin saya. Maafin saya dari apa-apa yang mereka belum tahu tentang diri saya. Jadi kita punya negatif, punya keburukan, punya aib yang masyarakat belum tahu. Maka kita minta maaf kepada Allah atas hal itu. Kita kelihatan baik karena orang nggak tahu keburukan kita. Kalau seandainya orang tahu keburukan kita, niscaya nggak ada yang mau memuji kita sebagai orang baik. Baik jamaah sekalian, ini tipe yang pertama yang Allah ceritakan di antara karakter hewan yang ada pada diri manusia. Bahkan nggak tanggung-tanggung ini ada pada diri ulama, yaitu tipologi al-qalb, anjing. Tapi ini yang pertama. Yang kedua, tipe keledai, himar. Di dunia Arab, himar atau keledai itu sering disimbolkan, mohon maaf, simbol kepandiran, simbol kebodohan. Maka sering disebut dengan, kalau di kita juga ya, jangan masuk ke lubang yang sama bagaikan keledai. Ya, atau misalnya dalam hadis ya, ketika Rasulullah SAW memberikan peringatan kepada makmum yang gerakannya melebihi atau lebih cepat dibanding imam. Imam masih ruku, makmum udah berdiri. Imam apa misalnya masih sujud, makmum udah duduk di antara dua sujud. Ya Rasul katakan, yang seperti ini si makmum akan menjadi seperti keledai. Lalu oleh Imam Al-Ghazali diberikan komentar, keledai di sini bukan bermakna hakiki. Bukan bermakna hakiki beneran keledai. Karena pada kenyataannya belum pernah ada kasus ketika ada makmum, gerakannya lebih cepat dari imam, tiba-tiba tampilannya berubah jadi keledai, dan ada suara ringkikan. Tidak ada. Kata Al-Ghazali, tidak ada pernah kasus kayak gitu. Maksudnya apa ini? Ini menyimbolkan kebodohan si makmum tersebut. Dia gerakannya melebihi atau lebih cepat dari si imam. Bisa juga bukan karena kebodohan, tapi karena ada masalah teknis saja. Mic-nya bermasalah. Ya, makmum nyangkain imam udah bangun padahal belum. Nah, ini masalah teknis kalau itu. Nah, di Indonesia pun ya masing-masing negeri juga ada hewan-hewan yang disimbolkan punya karakter. Kancil. Karakternya apa tuh kalau kancil? Licik atau cerdik. Apalagi ya? Buaya. Ya, buaya katanya kalau di laut kalau di air itu simbol dari kesetiaan. Tapi kalau udah naik ke darat, buaya darat jadinya nggak bakal setia lagi katanya. Itulah filosofi orang Betawi kenapa kalau seserahan pakai roti buaya, karena itu simbol kesetiaan. Ya, ini tinggal ya Bapak Ibu yang concern untuk masalah sejarah, silakan ditelusuri sejarah itu benar apa enggak tuh. Itu mitologi orang Betawi. Dan seterusnya, masing-masing negara ada, termasuk dunia Arab, keledai juga demikian. Dan Allah pun membicarakan masalah ini sesuai dengan apa yang mereka pahami tentang keledai. Yaitu ketika Allah menceritakan tentang orang-orang Bani Israel yang mereka punya kitab suci Taurat tapi nggak dipakai, nggak dibaca, ya boro-boro dipakai, dibaca juga enggak. Sehingga mereka
punya aturan hidup, nggak pernah sama sekali mereka gunakan. Yaitu ketika Allah merangkum kisah ini dalam surat Al-Jumu'ah ayat 5. Matsalul ladzina humilut Taurah, perumpamaan mereka seperti orang-orang yang lagi memikul Taurat. Yang ini bahasanya memikul. Pada hakikatnya bukan, dalam bayangan kita bukan semata-mata dipikul di pundak. Tapi mereka dalam kehidupannya udah punya Taurat. Kalau di kita mungkin di rak, kita taruh di rak itu Quran. Kemudian summa lam yahmiluha. Ya, mereka tidaklah memikulnya, melainkan kamatsalil himari yahmilu asfara, bagaikan keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Keledai bawa kitab, nggak ngerti apa yang dibawa, mau berat, mau ringan, mau isinya bagus, mau enggak, warnanya apa, tebal atau tipis, lebar atau kecil, nggak peduli dia, nggak ada masalah. Tugas dia hanya satu, bawain barang, udah gitu aja. Dia ngerasa tugas saya hanya itu. Nah, Allah tidak menginginkan umat ini, umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan disodorkannya kisah Bani Israil ini di hadapan kita, supaya kita jangan seperti mereka. Pengajian udah sepekan sekali, itu di Al-Falah. Mungkin lebih dari sepekan sekali. Subuh juga ada, mungkin subuh Ahad, atau mungkin Sabtu juga ada. Sekarang malam Senin. Kita di kantor kita juga ada pengajian. Di rumah kita ada perpustakaan mini milik keluarga kita. Dan seterusnya, kita udah banyak sebenarnya modal, tapi ternyata, mohon maaf, seperti yang digambarkan dalam ayat ini, jangan bagaikan keledai yang membawa kitab yang tebal. Banyak buku, banyak catatan, tapi tidak memahami apa isinya. Bi'sa masalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatillah. Buruklah orang-orang yang Allah kasih perumpamaan seperti itu karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang berbuat zalim. Nah, jamaah sekalian, sama seperti poin yang pertama, walaupun ini menceritakan Bani Israel, bukan berarti tipologi manusia seperti ini tidak pernah berulang. Dia bisa lagi terjadi dalam kehidupan zaman sekarang. Ya, mohon maaf, ada nggak di antara kita? Semoga sih nggak ada. Kalau beli buku tujuannya untuk sekedar memenuhi rak aja deh. Apa ya, semacam dekorasi rumah. Orang biasanya dekorasi rumah kan pajangan, kaligrafi, ya begitulah. Kalau ibu-ibu mungkin ada lagi model. Nah, ini ada orang yang dekorasi rumahnya adalah buku-buku, kesannya supaya intelek, tapi dibaca juga enggak, berdebu. Malah ada yang masih diplastikin belum dibuka. Maka khawatir apa yang Allah sindir tentang mereka, ini juga kita alami. Esensinya adalah kita punya petunjuk hidup, punya guidance, punya pedoman, tapi nggak dipakai. Esensinya di situ. Apa yang terjadi sehingga mereka pun orang-orang Bani Israel ini berkali-kali melakukan perlawanan, pembangkangan. Khudzu ma atainakum biquwwah wasma'u. Itu ada dalam surat Al-Baqarah 93. Ketika Allah angkat bukit Tursina, wa rafa'na fawqakumut tur. Ingatlah ketika kalian aku angkat bukit Tur, ini kita anggap nih bukit Tur. Bukit Tursina diangkat, mereka disumpah mereka di bawahnya, tinggal dilepas ditiban mati semua. Ya, mereka disumpah bukan dengan Quran atau Taurat, bukan disumpah dengan sesuatu, tapi dengan bukit di atas kepala mereka. Khudzu ma atainakum biquwwah, kata Allah. Pegang kuat-kuat dan dengerin. Supaya kalian taat nih. Apa jawaban Bani Israel? Sami'na wa asaina. Bukan sami'na wa ata'na, kami dengar kami taati, tapi sami'na wa asaina. Kami dengar, kami langgar. Di hadapan Allah dia berani ngomong kayak gitu. Sami'na wa asaina, kami dengar, kami langgar. Kalau di hadapan Allah aja berani melanggar, apalagi di hadapan PBB. Ya. Dulu perjanjian tahun 93 Oslo. Ya, perdamaian, mereka langgar. Hingga sampai yang terakhir pun juga mereka tidak berubah. Jamaah sekalian, azzamullahiyakum, ini yang kedua tentang Bani Israel. Tadi yang pertama juga tokoh Bani Israel. Sekarang kita masuk yang ketiga. Tipologi hewan yang ada dalam karakter manusia. Yang ketiga adalah yaitu al-kirdu atau kirdun. Apa tuh Pak? Kirdun. Kirodah. Yaitu mohon maaf, kera.
Ya kera, monyet, ya itu kan dia juga. Bahasa sopannya kera lah. Ya. Allah menceritakan tentang Bani Israel. Di dalam banyak tafsir dikatakan ya orang-orang Yahudi Allah perintahkan untuk beribadah di hari Sabtu. Orang Islam hari Jumat. Hari mulia bagi orang Islam Jumat. Bagi orang Yahudi Sabtu. Orang Nasrani Ahadnya. Innama ju'ila sabtu 'alal ladzina ikhtalafu fi. Ya, ini surat An-Nahl ayat 124. Kami jadikan hari Sabtu buat orang Yahudi sebagai hari ibadah mereka. Ya, ketika mereka berselisih kapan sih kita mesti ibadah, Allah jadikan hari Sabtu ibadah mereka. Apa yang terjadi jamaah? Ketika sudah diputuskan, ya kalau bahasa kita, kamu itu ibadah Sabtu. Ternyata mereka hari Sabtu bukannya ibadah, tapi malah nyari ikan. Mirip orang Depok, hari Jumat masih mancing. Di Setu. Kedengeran azan Jumatan, masih tenang mancing. Nah ini yang diceritakan, bahwasanya ketika mereka sudah tahu, dikasih tahu, kamu itu ibadahnya hari Sabtu. Ternyata mereka nyari ikan di hari Sabtu, di mana ikan itu di hari-hari lain nggak muncul. Munculnya di hari Sabtu doang. Nah, terjadi dua tarikan. Tarikan ibadah di hari Sabtu, atau ikan tadi, karena besok udah nggak ada, atau kemarin juga nggak ada, adanya hari Sabtu doang. Ini ujian buat mereka. Hal ini digambarkan dalam Al-A'raf ayat 163. Ya, was'alhum anil qaryah. Tanyakanlah kepada Bani Israel tentang sebuah negeri. Allati kanat hadiratal bahri. Di mana negeri itu letaknya di pinggir laut. Id yauduna fis sabti. Ketika mereka melanggar hari Sabtu. Jadi melanggar peribadatan di hari Sabtu, kata Allah. Id ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim. Saat itu kami berikan ikan itu di hari Sabtu. Jadi hari Sabtu itu muncul ikan-ikan tersebut. Syura'a, ya di atas permukaannya begitu nampak. Wa yauma la yasbitun. Namun di hari selain Sabtu enggak ada. Nah, itulah ujian buat mereka. La ta'tihim, enggak ada ikan itu. Kadzalika nabluhum. Inilah ujian buat mereka. Nah, mereka diuji dengan adanya ikan di hari Sabtu, di mana hari Sabtu itu justru mereka diperintahkan ibadah. Ternyata mereka kalah dengan ujian itu. Mereka malah nyari ikan. Sehingga apa yang terjadi jamaah sekalian? Ya, Allah pun menceritakan tentang mereka dalam surat Al-Baqarah ayat 65. Walaqad alimtumul ladzina tadaw minkum fis sabti. Kalian sudah tahu tentang orang-orang yang melanggar peribadatan di hari Sabtu, maksudnya orang-orang tadi. Fakulna lahum, dan kami katakan kepada mereka itu yang melanggar hari Sabtu itu, kunu kirodatan khosiin, jadilah kalian kera yang hina. Inilah latar belakang kenapa orang-orang Yahudi dulu itu ada yang disebut dengan kunu kirodatan khosiin, dikutuk atau dilaknat dengan kalimat jadilah kalian kera yang hina. Nah jamaah sekalian, jika ada pertanyaan, itu Yahudi zaman dulu yang dikutuk menjadi kera, apakah zaman sekarang tidak ada? Para ulama terjadi perbedaan pendapat, apakah makna kera dalam ayat ini? Apakah benar-benar kera? Secara fisik mereka berubah menjadi seperti kera tampilannya, wajahnya atau fisiknya? Ataukah bukan makna fisik, ini makna majaz. Ini makna yang kayak kera itu karakter mereka, sifat mereka. Baik, pertama saya ambil dari Imam Mujahid. Mujahid murid senior dari Ibnu Abbas, pakar tafsir di zamannya, ya para imam ahli tafsir, Imam Mujahid. Sehingga Sufyan Ats-Tsauri pernah mengatakan, "Idza ja'aka tafsir min Mujahid hasbuka bihi." Jika datang kepadamu tafsir Quran dari Mujahid, maka itu cukup bagimu. Baik, apa kata beliau tentang ayat tadi? Musikhat qulubuhum. Yang berubah menjadi seperti kera itu adalah hati mereka.
sifat, karakter. Jadi bukan tampilan, bukan rupa. Walam yumsahu kirodah. Mereka tidak berubah jadi kera. Jadi enggak kayak film apa gitu, tring berubah jadi kera, enggak begitu. Kata Imam Mujahid, yang kayak kera itu ya karakter mereka itu. Wa inna ma huwa mathalun, ini hanyalah tamsil, perumpamaan. Darabahullah yang Allah sodorkan dalam Al-Qur'an tentang mereka. Baik jamaah, ini yang pertama. Jadi kalimat kunu qiradatan khasiin, jadilah kalian kera yang hina, itu bukan bermakna fisik mereka jadi kera, tapi ini bermakna karakter mereka. Pendapat yang kedua, pendapat dari gurunya Imam Mujahid, yaitu Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya untuk kera yang dimaksud benar-benar kera tapi hanya wajah. Tidak sampai badan, hanya wajah. Lalu kemudian mereka hanya berumur 3 hari saja. Mereka tidak makan, tidak minum, dan tidak berkembang biak. Lalu mereka mati. Sehingga kalau ada pertanyaan tadi, apakah kera itu masih ada? Kalau menurut penjelasan Ibnu Abbas, tidak. Karena hanya 3 hari mereka hidup. Mereka-mereka yang wajahnya Allah serupakan dengan kera. Nah, ini penjelasan dari Ibnu Abbas, berbeda dengan Mujahid. Kalau Mujahid mengatakan yang kayak kera itu karakternya, bukan fisiknya. Ibnu Abbas mengatakan fisiknya. Dan itu bukan hal yang sulit bagi Allah untuk dia kehendaki ada manusia yang fisiknya Allah rubah seperti kera. Baik. Nah, jemaah sekalian, azanallahu iyyakum, esensi dari kisah ini dan beberapa ayat tadi yang sudah kita jalin menjadi satu kisah yang utuh, bahwa mereka diperintahkan ibadah di hari Sabtu. Lalu mereka ternyata diuji bahwa di hari Sabtu pas banget dengan hari kerja, ibaratnya nyari ikan. Ternyata mereka lebih condong untuk nyari ikan. Akhirnya Allah katakan karakter mereka bagaikan kera. Kenapa kera yang diangkat? Karena kera simbol dari hewan rakus. Tangan kanan bisa megang tangan kiri, bisa megang kaki, bisa megang kanan kiri. Gelantungan pakai tangan bisa, pakai kaki juga bisa. Simbol rakus. Mereka udah banyak posisi, Allah kasih Bani Israel itu udah banyak. Diselamatin dari kejaran Firaun, mereka dapat. Diselamatin dari laut itu, mereka dapat. Allah kasih petunjuk kitab suci, mereka dapat. Ya, mereka pengen masuk ke negeri Palestina. Mereka bilang di negeri itu udah ada penduduknya. Mereka kuat-kuat. Itu menunjukkan orang Palestina udah ada duluan. Kuat-kuat. Kami nggak mau. Wahai Musa, berangkatlah kamu berperang bersama Tuhanmu. Kami nungguin aja di sini. Ya, itu menunjukkan sekali lagi mereka itu kalau bahasa orang Jakarta apa? Nggak sopan, nyeloncong bahasanya itu. Disuruh ke sana, dia nyuruh Nabi Musa berangkat sendiri. Kami nungguin aja. Ya, disuruh beriman kepada Allah, apa kata mereka? Lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Wahai Musa, kami nggak mau beriman kepada Tuhanmu kecuali kalau kami ngelihat terang-terangan. Jadi bapak mau yang materialisme, sesuatu baru dianggap ada kalau kelihatan. Ya ini, dia baru percaya sama Allah kalau ngelihat terang-terangan. Ya Musa, wahai Musa. Jadi mereka nggak bilang ya Nabi Allah, wahai Nabi. Enggak, manggil Nabi Musa langsung nama. Ya Musa, wahai Musa, lan nu'mina laka. Kami selamanya, lan itu never. Kami selamanya nggak mau beriman kepadamu. Hatta narallaha jahra. Kecuali kalau kami ngelihat Allah terang-terangan, baru itu beriman. Apa jawaban Allah kepada mereka? Fa akhadhathumus sa'iqah. Langsung Allah sambar dengan petir mereka. Ya, mereka mati. Ya, summa ba'atsnakum min ba'di mautikum. Ketika mereka mati kesambar petir, kami hidupkan lagi mereka. Banyak karunia dari Allah kepada mereka. Bahkan secara posisi di hadapan makhluk manusia yang lain. Inni faddaltukum 'alal alamin. Wahai Bani Israel, kalian itu sudah kami angkat kedudukannya di atas seluruh alam. Memang mereka Allah angkat. Tapi karena tingkah laku mereka yang berkali-kali seperti itu, akhirnya mereka pun gimana? Di zaman Nebukadnezar Babilonia, mereka pun dijadikan budak. Mereka lah yang bikin taman gantung di dalam sejarah itu. Dan mereka juga yang diperbudak untuk bikin piramid, sphinx. Jadi karena tingkah-tingkah laku mereka juga, ada manusia pun juga memperbudak mereka hingga yang paling terakhir di zaman Nabi. Walaupun untuk masalah Nazi sendiri
ya Roger Giraudi dari Perancis. Mungkin nanti Bapak-bapak bisa googling atau nyari bukunya, tapi ini emang udah buku lama tahun 90-an. Ya dia mengatakan Nazi itu sebenarnya dia Yahudi juga, darah Yahudi juga, walaupun tidak seperti Yahudi yang dibantai. Jadi ada darah Yahudi, keturunan Yahudi juga. Lalu ada orang bertanya, mana mungkin kan kalau itu Yahudi, kok ngebunuh Yahudi juga sampai 7 juta katanya. Lalu kata Raja Jerodi, ya kenapa tidak? Orang Yahudi menghalalkan segala cara itu bisa. Jangankan mereka, orang-orang biasa, para nabi aja dibunuh. Di Al-Quran Allah cerita, وَيَقْتُلُونَ نَبِيِّنَا بِغَيْرِ الْحَقِّ. Mereka membunuh para nabi dengan cara yang tidak hak. Ya, kita lihat para nabi aja yang harusnya mereka hormati dibunuh-bunuhin, bukan 1-2, dibunuh-bunuhin. Ya apalagi yang bukan nabi, murah meriah bagi mereka. Allah aja dilawan ketika tadi di bawah atau di atas Bukit Tursina, ya apalagi kita. Baik, ini karakter kera. Kemudian jamaah sekalian, kita masuk pada karakter yang keempat, al-an'am, hewan ternak. Hewan ternak kita tahu, hewan ternak itu makan, minum, kawin, berkembang biak, lalu diapain? Disembelih, dijual. Dijual, disembelih. Ini melambangkan kehidupan manusia yang hidupnya seperti itu. Makan, minum, kawin. Punya akal, punya mata, punya pendengaran, nggak dipakai buat merenung, buat apa dia hidup. Nggak ada. Tinggi rendahnya harga hewan ternak bukan dari warna kulitnya yang cerah atau kepandaian atau otaknya, tapi dari ukuran badan, kegemukannya. Hal ini Allah ceritakan tentang mereka dalam surat Al-A'raf ayat 179. Walaqad darana li jahannam katsiran minal jin wal ins. Kami penuhi isi neraka jahanam dari kalangan jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati, tapi hati yang mereka miliki nggak dipakai buat mikir, nggak dipakai buat merenung. Kemudian walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata, tapi mata yang mereka punya nggak dipakai buat observasi, buat ngeliat-liat, buat meneliti, tidak. Walahum adzanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga, tapi telinga mereka nggak dipakai buat denger. Kalau kita ingat zaman kuliah dulu ada metodologi penelitian. Dalam Al-Qur'an dalam ayat ini Allah sudah sodorkan 3 metodologi penelitian. Ada hati, ada mata, ada telinga. Mata buat ngumpulin data. Ya, mata buat ngumpulin data sebanyak-banyaknya. Kuping, telinga mengumpulkan berita, mengumpulkan apa komentar-komentar para pakar. Hati kita untuk mentesisnya, untuk menilai dari semua data ini menyimpulkan apa. Al-Quran sudah membicarakan metodologi ilmiah. Nah, ternyata semua perangkat dalam diri mereka enggak dipakai, sehingga Allah katakan ulaika kal an'am, mereka bagaikan hewan ternak, balhum adall, bahkan lebih parah lagi dari hewan ternak. Akhirnya mereka hanya menjadi bahan sembelihan saja. Jadi enggak dihargai sebagaimana seharusnya. Hewan ternak seperti itu. Nah, manusia apakah ada yang seperti ini? Ya ada. Kondisi mereka seperti itu. Ya dari pagi sampai tidur kerjaannya ya seperti itu aja. Tidak ada karya-karya untuk umat manusia. Boro-boro untuk agamanya, tapi untuk manusia, umat manusia yang sifatnya humanis pun juga tidak ada. Dia hanya menjadi orang seperti orang kebanyakan. Saya berharap untuk diri saya sendiri dan kita semua di sini, semoga kita enggak menjadi seperti orang kebanyakan. Harus ada hal-hal yang tanda petik luar biasa dalam kehidupan kita yang bisa dikenang di sisi manusia sebagai orang yang bermanfaat. Karena khairun nas anfa'uhum linnas. Ya, gajah meninggalkan gading, harimau meninggalkan belang, manusia meninggalkan karya-karya mereka ketika mereka sudah wafat. Baik, jamaah sekalian. Kemudian kita bahas yang manfaat. Lebah. Lebah punya manfaat. Mereka sangat sosial. Mereka sangat akur satu sama yang lain. Mereka nggak suka mengganggu yang lain. Tapi kalau mereka diganggu, sangat berwibawa. Yang ganggu pasti mikir-mikir. Ya, ganggu lebah pasti mikir-mikir. Dan kita lihat Allah menceritakan tentang lebah. Wa auha rabbuka ilan nahli. Allah memberikan ilham kepada lebah. Anittakhidhi minal jibal buyuta. Supaya mereka menyebar ke gunung-gunung, supaya mereka buat tempat tinggal mereka. Buyut, rumah. Mereka bikin tempat tinggal, sarang di sana. Wa minasyajar, di pohon-pohon. Wa mimma ya'rishun, dan di mana tempat manusia ada. Ya, Allah katakan bikin rumah di situ. Oleh karena itu mudah untuk mendapatkan sarang-sarangnya. Karena Allah perintahkan mereka untuk bermanfaat untuk manusia dimanapun manusia berada.
Inilah yang dimaksud tadi khairunas anfa'hum linnas, tipe lebah. Maka jamaah sekalian, semoga kita punya tipe seperti ini. Mau kita pindahan rumah di komplek, pindahan rumah di rumah perkampungan, atau dimanapun, selalu kita memiliki manfaat buat orang lain. Jadi keberadaan kita dirindukan. Jangan sampai keberadaan kita malah dijadikan ancaman buat orang lain. Kehadiran kita dalam majelis musyawarah atau rapat, orang enak kalau rapat sama dia. Tapi ada juga orang yang dirindukan, ketidakhadirannya dirindukan. Dia datang dalam sebuah majelis syuro atau rapat, kehadirannya saja sudah setengah solusi, apalagi dia ngomong. Karena kewibawaannya tadi. Nah, tipe-tipe kayak gini ada di antara manusia. Kemudian yang terakhir, tipe burung hudhud. Sekali lagi ini belum semuanya. Ya, tipe semut belum kita bahas. Tipe katak dalam hadis juga ada, bukan dalam Quran kalau katak, dalam hadis. Ya, tipe burung hudhud, tipe yang penuh inisiatif. Dia mendatangi negeri Ratu Saba tanpa disuruh oleh Nabi Sulaiman. Ketika Nabi Sulaiman alaihissalam sedang menginspeksi pasukannya, baik dari kalangan jin, hewan, dan manusia, dia tidak menemukan hudhud. Dan dia berjanji akan memberikan sanksi keras kepada hudhud. Kalau dia datang, ternyata begitu hudhud datang, dia ngasih berita yang sangat penting tentang sebuah negeri yang makmur. Penduduknya nyembah matahari, dipimpin oleh perempuan. Ya, negeri Saba. Ya, kemudian kita tahu Ratu Balkis. Jadi dia inisiatif, kemudian dia bercerita dan mampu menceritakan dan mampu membuat opini yang kuat di hadapan Nabi Sulaiman, yang membuat Nabi Sulaiman pun tergerak untuk mengetahuinya, tidak jadi marah. Apa positifnya di sini? Pertama, kejujuran dalam menyampaikan berita apa adanya. Yang kedua, menjadi pribadi yang penuh inisiatif dan kreatif. Dan memang biasanya, mohon maaf, dalam sebuah kehidupan manajemen di kantor, orang-orang kayak gini kadang lebih melesat karirnya dibanding orang lama tapi nggak ada kreativitas. Dia di kantor kita 15 tahun, ini orang baru 5 tahun, tapi posisinya udah banyak melangkahi yang senior-senior. Bukan karena semata-mata level pendidikan. Bisa jadi karena faktor ide-idenya, gagasan-gagasannya yang tidak ada pada orang-orang lama. Nah, inilah yang kemudian ya Nabi Sulaiman alaihissalam yang tadinya ingin memberikan hukuman tidak jadi, bahkan memberikan penghargaan kepada hudhud. Baik jamaah sekalian, ini tipe-tipe hewan yang ada dalam Al-Quran yang Allah ceritakan secara beririsan bisa jadi dalam diri kita sebagai manusia, dan kita berlindung kepada Allah dari yang tipe negatif. Semoga Allah memperkuat kita pada tipe-tipe yang bagus, yang positif seperti hudhud dan juga lebah tadi. Semoga bermanfaat. Barangkali ada diskusi. Kalau memang masih ada waktu, ini sudah masuk Isya, silakan. Hadanallah wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.